Dimasukkan dulu ke surga perempuan, dimandikan ke sungai. Di surga namanya Nahrun Haya, sungai kehidupan. Diganti kulitnya. Orang hitam tak boleh masuk surga. Jelek surga ada orang hitam. Aku nggak selera kalau di surga orang hitam. Nenek-nenek, maaf, nenek-nenek nggak bisa masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Masuk surga dimandikan dulu di sungai kehidupan. Diganti kulitnya yang keriput jadi halus. Kulit hitam diganti jadi merah jambu, pink. Kulit ahli surga itu merah jambu. Kulit Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan di surga, warna kulitnya merah jambu. Ada di tangan, di badan kita ini. Buktinya kita anak cucu Nabi Adam distempel di kuku kita itu. Pijit, merah jambu, keturunan Nabi Adam. Pijit, kalau hitam keturunan monyet. Kulit wanita di sorga, laki-laki di sorga merah jambu. Kulitnya halus. Nenek-nenek dijadikan gadis perawan 17 tahun. Perawan selama-lamanya. Hidungnya pesek dimancungkan. Giginya merongos, jerat. Nggak boleh masuk surga orang merongos. Jadi presiden boleh merongos. Masuk surga nggak boleh. Paham? Kemudian dipakaikan baju sutra 70 lapis. Dia dimasukkan ke surga. Istananya besar. Pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya ratusan juta. Kalau ini jamrud palsu. Cuman karena yang pakai ustadz pikir orang hebat aja. Bagaimana sebesar pintu berapa triliun. Tempat tidur dari yakut merah. Istri kita ditidurkan di tempat tidur besar, menunggu kita datang 500 tahun miring ke kanan. 500 tahun kemudian baru kita nyusul. Menengok bidadari penjaga taman, kita tenganga 70 tahun. Ditegurnya, tuan, kau biniku, bukan pelayan, penjaga taman. Biniku mana? Udah nunggu 500 tahun yang lalu dalam surga. Lari-lari dia nengok istrinya. Begitu datang disambut istrinya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi dengan saya Rudi S. Kamri. Sahabat Indonesia sudah melihat video barusan, luar biasa. Sebetulnya di bulan puasa, dan kebetulan saya juga berpuasa ini, agak ragu-ragu saya ingin memberikan komentar pedas terhadap ulah rasisme yang dilakukan oleh, malas saya nyebut namanya, Tengku karena ini nggak tahu ini manusia atau setan, saya nggak tahu. Bagaimana di bulan puasa, di bulan Ramadan yang indah, penuh kemuliaan, penuh kemenangan, penuh kegembiraan, bulan yang sangat suci, dia tetap melakukan rasisme. Ini yang membuat saya jadi bingung saya menganalisis ini. Katanya ulama, bagaimana dia mengatakan bahwa surga ini seolah tabu bagi orang yang berkulit hitam. Nah, kulit saya hitam. Meskipun tidak sehitam saudara-saudara lain saya di Afrika, tapi saya termasuk berkulit hitam. Tapi saya tidak jengah terhadap apa yang dikatakan oleh Tengku. Karena apa? Tengku juga kan pasti melakukan kebohongan. Dia pembohong, dia penghasut, dan dia rasisme. Ini yang membuat saya jadi jengah. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa surga itu akan jelek bagi orang yang berkulit hitam. Dia nggak mau. Memang dia masuk surga? Yakin dia masuk surga? Apakah dia mungkin event organizer dari panitia hari kiamat begitu? Sehingga dia tahu masuk surga atau tidak. Sedang kelakuannya seperti itu. Dia suka sabung ayam. Nah, mengkafir-kafirkan orang lain. Apakah orang-orang seperti ini adalah orang disayang Tuhan? Saya tidak yakin. Apapun dalilnya, saya tidak yakin. Orang yang disayang Allah itu adalah orang yang menyayangi sesama. Tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, menghargai orang lain, apapun bentuknya. Sahabat Indonesia, Tengku Zulkarnain menghina orang yang berkulit hitam. Nah, artinya apa? Dia menghina secara terang benderang penciptanya. Dia
sudah menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain. Kalau dikatakan penistaan agama itu masih di bawah, tapi kalau penistaan terhadap Allah itu jadi ujung puncak kesalahannya seorang Tengku Zulkarnain. Manusia di dunia ini berkulit putih, hitam, kuning, itu semua ciptaan Allah. Tidak ada satupun manusia di dunia ini ciptaan setan. Artinya apa? Pada saat Tengku Zulkarnain menghina orang berkulit hitam, dia telah menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini luar biasa. Cuma herannya, bagaimana mungkin orang seperti ini pernah jadi pengurus Majelis Ulama Indonesia dan masih disebut ulama? Saya heran saya. Kualifikasi seorang Tengku Zulkarnain itu sangat tidak memenuhi syarat dalam hal apapun. Sahabat Indonesia, Tengku Zulkarnain mungkin lupa ada seorang berkulit hitam, sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Awalnya dia budak, tapi karena suaranya sangat merdu, pada saat dia melantunkan azan, semua orang terpukau termasuk Rasulullah, sehingga dia menjadi sahabat Rasulullah. Orang kita, apakah Zulkarnain ini berani mengatakan bahwa sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah itu tidak masuk surga? Tolong jawab Zulkarnain. Nah, ini bahaya. Seolah-olah dia mengatakan, oh, kukunya Nabi Adam dan Hawa itu berwarna merah jambu. Heran kan? Bagaimana seorang katanya punya ilmu agama menjelaskan surga begitu fisikal dan material, padahal kita berpulang ke Allah itu dalam bentuk roh atau atma. Bagaimana dia membodohi jamaah seolah-olah surga itu adalah bentuk fisik, bentuk sesuatu yang indah. Ini menyesatkan bagi saya. Surga itu adalah alam keabadian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang baik yang berkumpul di sana. Tapi jangan berharap ada bidadari seperti kata Tengku Zulkarnain. Ada 72 bidadari. Ini kan sesat, pembodohan yang luar biasa. Hanya orang bodoh yang percaya di surga ada bidadari. Surga itu tempat yang sangat suci bagi saya. Roh-roh orang yang baik, orang suci berkumpul di sana. Jangan pernah mau dikadali sama orang-orang seperti Tengku Zulkarnain bahwa surga seolah-olah tempat yang sangat fisikal begitu. Ada bidadari. Aduh ya Allah. Betapa bodohnya kita disesatkan oleh orang-orang atau pendakwah agama yang sesat, yang rasis seperti Tengku Zulkarnain. Sahabat Indonesia, sekali lagi mohon maaf ini, saya tidak marah, tapi saya menyatakan ketulusan saya karena saya berpuasa mengatakan apa adanya bahwa Tengku Zulkarnain ini harus ditindak oleh siapa? Majelis Ulama Indonesia, karena ini bagian dari MUI, harus ditindak. Dan menurut saya juga dia sudah menistakan agama dan membuat provokasi yang sangat menghina. Sahabat Indonesia, kita tahu di Indonesia ini begitu beragam budaya, suku, agama, termasuk kulitnya orang Indonesia ini berwarna-warna. Ada yang berkulit coklat seperti saya ini, coklat gelap, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit kuning. Inilah Indonesia. Nah, bagi orang-orang yang kebetulan seperti teman-teman yang dari Melanesia berkulit hitam, apakah tidak tersinggung dengan ucapan seorang Tengku Zulkarnain ini? Ujung-ujungnya adalah mereka nanti mengatakan Islam itu rasis, padahal bukan. Yang rasis itu adalah Tengku Zulkarnain. Artinya Tengku Zulkarnain itu adalah propaganda negatif atau promosi negatif terhadap Islam.
kemuliaan Islam, keindahan Islam rusak di tangan orang-orang seperti Tengku Zulkarnain. Kalau MUI tidak bergerak, tidak menegur, saya tidak tahu mau ngomong apa. Baiklah sahabat Indonesia, ini kegeraman saya. Saya cukup mengendalikan diri untuk tidak memaki-maki seorang Tengku Zulkarnain. Ini sudah keterlaluan. Tindakan rasisme dari seorang Tengku Zulkarnain sudah berulang-ulang kali. Sering sekali dia melakukan ujaran-ujaran narasi yang sangat kontroversial. Dan dia seolah-olah tidak tersentuh. Ini yang membuat saya geram. Di mana kewibawaan Majelis Ulama Indonesia kalau membiarkan orang-orang yang pernah menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia berbuat dan bernarasi seperti ini? Juga bagi aparat keamanan, kalau orang-orang yang seperti Tengku Zulkarnain ini dibiarkan merajalela, ini akan melahirkan dan mengembangkan bibit-bibit intoleransi. Nah, kita tahu intoleransi itu adalah dasar radikalisme, dan radikalisme itu adalah dasar orang untuk menjadi terorisme. Kalau dasarnya dibiarkan, yang dikembangbiakkan, diternakkan oleh orang-orang seperti Tengku Zulkarnain, yaitu intoleransi, negara ini akan ambiar. Baik sahabat Indonesia, mudah-mudahan kegeraman saya didengarkan oleh aparat keamanan maupun Majelis Ulama Indonesia. Kita harus menyebarkan suatu informasi positif. Jangan rasisme. Kita lawan rasisme yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain. Orang ini memang patut ditindak. Mental otaknya saya tidak tahu. Kalau saya katakan dia kadrun, nanti marah pendukungnya. Tapi yang menurut saya, dia adalah setannya kadrun, lebih dari itu. Tapi ini tidak terjadi. Sahabat Indonesia, kita harus melawan orang-orang rasisme seperti Tengku Zulkarnain atau siapa saja. Jangan kita biarkan orang-orang itu menghina ciptaan Allah, siapapun dia, apapun dia, bagaimanapun dia. Kita harus menyayangi sesama manusia, bukan saling menghinakan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya ini. Mudah-mudahan Anda berkenan dan menerima dan sehati dengan saya. Mari kita menjaga Indonesia bersama-sama dengan cara like, share, subscribe, dan komen setiap postingan kanal TV Anak Bangsa. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Salam damai. Rudi SK.